Dan ketika dia nengok ke bawah kakinya itu rupa-rupanya bersandar di salah satu batu nisan. Kaget dia. Baik kawan-kawan semua, untuk cerita kali ini datangnya dari seorang teman, panggil saja namanya Cen-Cen. Ini bukan nama yang sebenarnya, tapi ini adalah nama panggilan atau nama akrab. Dan saya sudah minta izin bahwa cerita ini akan saya ceritakan kembali di channel Ini Horor. Namun sebelumnya, seperti biasa saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini berupa subscribe, like, dan juga mungkin kritik dan saran yang sudah ditinggalkan di kolom komentar. Semoga di wabah pandemi ini kita selalu diberi kesehatan, diberikan kekuatan untuk melewati wabah pandemi ini. Amin. Diceritakan oleh beliau Cen-Cen bahwa pada malam itu dia kedatangan seorang teman, teman sekolah waktu itu yang sudah cukup lama tidak ketemu. Biasa datang main, ngopi, ngerokok dan sebagainya, cerita sana sini kenangan masa lalu. Nah, ketika sudah jam 11:30, ini teman dari Cen-Cen ini pamitan pulang. Maka pulanglah teman dari Cen-Cen ini dengan menggenjot kendaraan sepeda motornya. Saya ceritakan bahwa rumah dari teman saudara Cen-Cen ini melewati sebuah pemakaman besar, sebuah pemakaman yang cukup keramat dengan berbagai cerita mistisnya. Walaupun makam ini terletak di pinggir jalan besar, bahkan jalan provinsi. Nah, singkat cerita, teman saudara Cen-Cen ini pulang sampailah perasaan beliau itu di depan rumah, bahkan sudah sampai mengetok-ngetok pintu, memanggil ibunya, bu. Tapi rupa-rupanya sekian lama dan sudah keras beliau memanggil ibunya untuk dibukakan pintu, itu ternyata tidak juga dibukakan. Sampai dianya ini juga agak sedikit heran. Akhirnya dia itu duduk di teras rumahnya sambil mainin HP. Nah, lama kelamaan dia kok seperti aneh duduk di depan teras rumah yang tadinya kelihatan terang, ada penerangannya, kok kayak yang lambat laun itu gelap. Juga suasananya sudah beda, sudah dingin. Dan ketika dia nengok ke bawah kakinya itu rupa-rupanya bersandar di salah satu batu nisan. Kaget dia. Nah, ternyata ketika dia membalikkan badan melihat posisi rumah itu, ternyata di situ bukan rumahnya dia, tapi dia sudah berada di sedikit masuk gerbang pemakaman tersebut. Kaget tanpa pikir panjang, akhirnya lari dan ngambil motor kemudian langsung pergi. Itu satu cerita yang dialami oleh temannya Cen-Cen. Dan ketika temannya Cen-Cen ini
bermain kembali ke rumahnya Cen-Cen itu diceritakan lah. Akhirnya si Cen-Cen pun agak sedikit ketawa-ketawa melihat mendengarkan cerita dari temennya ini. Lucu kayak gitu, lucu tapi menyeramkan. Pemakaman dianggap rumahnya sendiri karena memang kelihatan oleh temannya Cen-Cen itu adalah sebuah rumah, yaitu rumahnya sendiri. Nah, itu satu cerita di pemakaman tersebut. Kemudian ada cerita lagi, masih pemakaman tersebut. Ini diceritakan seseorang yang mau pulang dari perjalanan jauh, ya, dari perjalanan jauh menggunakan sepeda motor. Ketika melewati pemakaman tersebut, ini secara tiba-tiba itu motornya oleng. Ternyata ban belakang, roda belakangnya itu mengalami bocor dan habis anginnya. Nah, mau tidak mau dianya turun ngecek, oh iya ternyata bocor. Tapi dia tidak dia tidak merasa merinding, tidak merasa serem dan sebagainya. Dia tahu bahwa lokasi itu adalah lokasi pemakaman, itu di sebelah kanannya dia. Nah, akhirnya motor itu pun dituntun. Baru saja menuntun kendaraan beberapa langkah itu, di kiri jalan itu terlihat ada bengkel motor yang tidak begitu besar, tapi di situ tertulis tambal ban, lampunya masih terang. Maka secara spontanitas dia pun berbelok arah, artinya berbelok menuju ke bengkel tersebut. Duduk, ketuk pintu, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Pak, nambal. Akhirnya keluarlah si pemilik rumah dengan keadaan yang habis tidur itu, ya, kelihatan habis tidur karena diperkirakan waktu itu sekitar jam 12:30 malam. Nah, keluarlah si pemilik rumah, ada apa? Mas, ini Pak, motor saya rodanya bocor. Nah, si pemilik rumah ini bukannya langsung mengerjakan motornya, tapi waduh Mas, untuk sekarang saya tidak sanggup, mending gini aja, motor sampean disimpan di sini saja, dan sampean pulangnya kemana? Waduh, saya jauh Pak, saya pulangnya ke daerah udah gini aja, motor sampean mending disimpan di sini aja, karena saya tidak mungkin bisa nambal ban motor sampean, alatnya atau ada bahan yang habis itu loh, semacam karet mentah yang untuk nambal itu nggak ada. Sedangkan untuk ganti ban motor juga ban dalamnya nggak ada. Gini aja, udah jenengan saya antar ke rumah jenengan, biar besok pagi-pagi jenengan tinggal ke sini. Besok pagi-pagi saya tak nyari bahan yang tidak ada. Akhirnya pertimbangan punya pertimbangan, mau untuk diantar pulang ke rumah. Ya udah Pak, kalau begitu motor saya simpan di sini, dan terima kasih kalau babaknya sudah berkenan untuk nganter. Singkat cerita itu diantar ke rumah. Dalam perjalanan tidak ada yang aneh, juga sambil ngobrol, dari mana, dari sini mau pulang kayak gitu. Nah, memang agak sedikit ganjal, ada ganjalan itu, ada sedikit bau-bau yang aneh, bau harum melati kayak gitu loh selama perjalanan itu. Tapi
sama orang ini tuh nggak diambil pusing. Akhirnya sampailah beliau di rumah. Ini si tukang tambal ban ini mau dibayar tidak mau dikasih untuk beli bensin. Ini Pak, saya bayar untuk beli bensin. Wah, nggak usah Mas, besok bayarnya yang tambalan saja, saya mah niatnya nolong. Oh ya sudah Pak, terima kasih. Ya sini kalau mau minum-minum dulu. Enggak, saya langsung pulang saja, sudah larut malam. Akhirnya pulanglah, balik lagi itu yang nganter. Cuma anehnya ketika itu sudah berbalik arah, terus kemudian orang yang diantar ini masuk itu melihat si laju kendaraan itu udah nggak ada. Begitu cepatnya kendaraan itu berlalu dari pandangan orang ini. Maka malam itu berlalu. Ini pagi-pagi sekitar jam 9 itu orang ini pun dengan diantar oleh saudaranya menuju ke bengkel itu yang terletak itu di depan pemakaman tersebut. Sampailah ini ke lokasi pemakaman dan dia mencari-cari bengkelnya mana. Mencari-cari bengkel yang tadi malam saya singgahi itu sebelah mana ya, kok nggak ada. Adanya hanya pekarangan, waktu itu belum ada bangunan. Di depan pemakaman itu ada terlewati jalan, terus kemudian baru pekarangan. Itu masih ingat betul bahwa tadi malam itu di depan sini ada sebuah bengkel. Kok ini nggak ada bangunan, nggak ada gubuk, nggak ada apa, hanya pekarangan. Nah, terus motor saya di mana? Nah, itu kelihatan motornya itu ada di pekarangan dengan bersandar di sebuah pohon. Wah, kaget. Akhirnya dia ngambil motornya dan ada penduduk lewat di situ. Ditanya lagi, ngapain? Ini Pak, saya mau ngambil motor. Loh, kok motornya bisa di sana, ceritanya gimana? Tadi malam itu saya mampir di bengkel Pak, di sini. Tapi ini, tadi malam saya diantar pulang, terus saya pagi-paginya datang mau ngambil, kok ini malah bengkelnya nggak ada, terus motor saya ada di pekarangan. Wah Mas, ya panjenengan sudah sudah ditolong diantar pulang. Sini tuh nggak ada bengkel, ini tuh masih pekarangan. Ya sudah, yang penting panjenengan selamat, terusan motor panjenengan juga tidak hilang, masih ada. Wah, akhirnya agak sedikit shock ini ya, motor diambil terus dibawa ke bengkel. Nah, dari cerita itulah terusan terjadi sedikit heboh, ada cerita orang diantar sama makhluk goib. Itu mungkin cerita ringan dari saudara Cencen, mudah-mudahan bisa menghibur. Banyak kesalahan, banyak kekeliruan di dalam kami menyampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang terlihat dan yang tidak terlihat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada saran dan kritik, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.